Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri, Majelis Bertugas Penatua Sumarno, Penatua Yohana, Penatua Rido, dan Penatua Laurina. Pemandu pujian Saudara Agra dan Ibu Yurita, pengiring pujian Ibu Nindita dan Saudari Natasha. Pengisi pujian Kolintang Angkulang Priskila, Multimedia dan Sound System Saudara Yosef, Saudara Sugeng, dan Saudari Livia. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Selamat pagi umat terkasih, kita masuk dalam Minggu Paskah yang ketiga. Kristus Tuhan adalah Sang Gembala bagi jiwa kita. Kristus juga mengutus kita menjadi perpanjangan tangannya dalam kuasa Allah untuk mengembalakan kawanan domba. Umat kesayangannya, pertanyaannya bagi kita semua, bersediakah kita untuk melakukan amanat Kristus? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita memulai ibadah Paskah ketiga dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesahan 31, Kami Puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu. Pada hutan dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengawali ibadah kita dengan pengakuan bersama, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudara. Ya, selamat pagi Bapak Ibu.
Nggak terasa udah bulan Mei. Benar nggak Bapak Ibu? Maybe yes, maybe no ya kalau bulan Mei ya. Ya, hari ini kita diajak melihat mengawali satu bulan ya, tapi juga masih dalam minggu Paskah ketiga ya. Nama minggu Paskahnya Misericordia, artinya kasih setia Tuhan ya. Tema kita adalah gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Jangan-jangan ini kerjaan pendeta, kerjaan majelis. Enggak Bapak Ibu ya. Siapa yang udah baca wasiat itu di depan ada. Ini bacaannya sama. Katanya kalau mau ikut Tuhan Yesus, mari kita gembalakan domba-domba yang ada di sekitar kita ya. Karena itu kita dihantar pada 2 Korintus pasal 13 ayat 11 yang mengatakan demikian. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera Allah, sumber kasih dan damai sejahteranya akan menyertai kamu. Jadi menggembalakan itu adalah ketika kita hidup sehati sepikir, ketika kita mau hidup dalam damai sejahtera, maka Allah sang sumber damai sejahtera itu yang kita rasakan hadir. Bapak Ibu udah tahu belum sih ceritanya sang gembala? Kita nyanyi sama-sama ceritanya itu ya. Ada seorang gembala, kita nyanyikan inilah ceritanya. Ada seorang gembala punya 100 domba yang sungguh-sungguh disayangi, dan tiap kali dihitung satu demi satu berurut sampai 100 kali. Pada suatu ketika hilanglah satu domba. Ia sedih serta menangis. Domba dihitung kembali satu demi satu berurut, kuranglah satu lagi. Domba yang hilang dicari, lainnya ditinggal menanti. Akhirnya ditemukan lagi. Kiranya ia menghitung satu demi satu berurut sampai 100 kali. Bapa yang ada di sorga, Ia gembala juga bagi semua manusia. Kita pun sangat dicinta, satu demi satu dihitung, satu pun jangan hilang. Allah, kita pun sangat dicinta, satu demi satu dihitung, satu pun jangan hilang. Bapak Ibu pernah nggak jadi anak yang hilang, jadi domba yang hilang? Mungkin nggak terus-terusan ya jadi domba yang hilang, tapi lagi nggak kepengen nih cari Tuhan, lagi nggak kepengen nih baca Alkitab, lagi nggak kepengen nih ke gereja, habis kesel. Kalau kita berdoa Tuhan gak jawab. Kalau kita lagi minta pertolongan kok Tuhan gak cepet-cepet dateng nolongin.
sakit belum sembuh, persoalan numpuk. Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga menjadi domba-domba yang suka menghilangkan diri. Nah, kalau itu kita, kalau itu saudara dan saya, mari kita berdoa yuk. Kita ngaku kalau kita suka menghilang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu karena hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kami mau sembunyi sebenarnya nggak bisa. Tapi kadang-kadang kami merasa aman ketika kami sembunyi. Kami pikir Tuhan nggak akan cari kami. Ternyata Tuhan cari kami. Mungkin melalui orang tua, melalui saudara seiman, melalui teguran dari firman Tuhan, kami diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, yang seringkali gampang kecewa, gampang ngambek, gampang juga mau melarikan diri dari Tuhan. Ampunilah kami orang-orang yang bersalah. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami mendukakan Tuhan, Sang Bapa dan Gembala yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah. Ketika kita menerima belas kasihan dari Tuhan, hatiku selalu bersyukur Tuhan serta berbahagia. Kepada kita yang datang kepada Sang Gembala Agung, maka berita anugerah terambil dari 1 Petrus 2 yang menyatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita nyanyi dengan penuh sukacita sambil bertepuk tangan. Beri
ketika kita bersatu dalam satu kandang domba, lalu kita mau saling menerima satu dengan yang lain ya. Karena kalau dulu memang kita tertindih dosa. Sekarang sih enggak. Betul Bapak Ibu? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Refrennya sekali lagi. Meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku menjadi baru. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiap hari kalau kita salah, jangan lupa datang kepada Sang Gembala Agung kita. Karena Dia ingin kita kembali kepada Dia. Dia ingin untuk terus memperbaharui kita. Seperti lagu yang tadi dikatakan. Tuhan menjamah kita. Diri kita diperbaharui. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami melihat diri kami sungguh malu di hadapan Tuhan. Kadang kami mengulang kesalahan yang sama. Kadang juga kami suka sembunyi dari Sang Gembala Agung. Padahal kami tidak pernah bisa sembunyi. Tapi Tuhan, Engkau begitu penuh kasih setia buat kami. Engkau memulihkan kami, Engkau menyentuh kami, Engkau menjamah kami. Tuhan, kami ingin bersyukur dengan segenap hati kami. Kami juga ingin belajar lagi dari firman Tuhan. Setiap kali kami mau berkaca, kami sadar kami belum melakukan firman Tuhan. Kami sadar kami belum bertumbuh dalam iman. Kami banyak kali punya banyak kegagalan. Kami juga punya banyak alasan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan. Jamah kami lewat sapaan firman-Mu. Supaya kami juga boleh memperbaharui diri tiap-tiap hari. Pimpin kami semua ya Tuhan, tolong akan pelayan firman-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kuasai hati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja. Supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masih merayakan Paskah, Tuhan Yesus bangkit ya. Kita baca bareng-bareng, memperhatikan Alkitab kita, Yohanes 21. Ada 19 ayat
ayat pertama sampai ke 19, Yohanes 21. Ada dua perikop bacaan Injil kita dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Saya akan coba bacakan dalam TB2 ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami mau deh pergi juga bersamamu." Mereka berangkat, lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Simon mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengikatkan jubahnya di badan sebab ia hanya berpakaian dalam, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menarik jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sekalipun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Perikop selanjutnya ayat 15. Setelah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus sudah berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku."
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain yang akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang yang berbahagia adalah orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau hari ini kita diajak melihat satu tema, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin orang akan mengatakan ini tugas ya, ini perutusan ya, maka jawabannya ya. Perutusan buat siapa? Buat setiap orang. Bukan cuma buat pendeta, bukan buat penatua, bukan cuma buat gereja. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita dihantar dengan satu bacaan yang lumayan panjang ya. Tapi bacaan ini memang mau menjelaskan, boleh minta tolong. Nah ini tema yang diangkat bersama-sama sebagai GKI. Dan sebenarnya udah tiap tahun sih ya kalau ditanya. Bacaan ketika Yesus menampakkan diri. Maaf, saya nggak diberitahu. Jadi minta maaf ya, kayaknya Kolintang mesti nyanyi duluan. Ntar baru kita terusin lagi khotbahnya Bapak Ibu ya. Kolintang dan Angklung Priskila mau nyanyi duluan, silahkan.
jauh berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerah bening. Oh how tabur是我的主，是我的安营，是我的平安，mengalir dalam sungai kasih-Ku. Luasa damai cerah bening. Menjawab bình an chinh Terima kasih Kolinta Angklung Priscilla. Dan udah ngebantuin saya nih ya, sebelum khotbah udah dikhotbahin dulu lewat pujian tadi ya. Katanya kuasa damai cerlang bening ya. Jadi kalau kita merasa digembalakan oleh Tuhan, yang terpancar, yang dirasakan adalah damai ya. Oke, nah Bapak Ibu, tadi kita diajak melihat dua perikop nih ya, masih di Yohanes 21, betul? Ada dua perikop. Perikop pertama ayat 1 sampai 14 itu cerita Tuhan Yesus menampakkan diri keberapa kali Bapak Ibu? 3 kali. Wow, 3 kali ya. Jadi benar-benar nih kali ini lengkap. Kalau dulu di ruangan tertutup ya, lalu juga dia menampakkan diri di jalan ya, waktu ketemu Kleopas sama temennya. Waktu ada juga kejadian di ruangan tertutup yang nggak ada Thomas. Tapi di sini disebut ada Thomas yang disebut Didimus, ada 2 anak Zebedeus, ada beberapa murid lain ya yang nggak semua disebutin namanya dengan jelas ya. Tapi ini mau bilang bener loh, penampakannya itu disaksikan oleh sekian orang ya, cukup banyak dan ini artinya historis. Artinya apa Bapak Ibu? Historis, sejarah ya, sejarah menceritakan itu, bukan hayalan ya, bukan halu gitu ya, orang-orangnya nggak lagi halu nih Bapak Ibu ya. Ya kalau kita ikutin, menariknya adalah Yesus lapar kali ya, ngajakin sarapan, nanya sama murid-muridnya, punya ikan enggak? Bapak Ibu, Yesus tuh waktu dia menampakkan diri tuh dia enggak kayak hantu yang gimana-gimana gitu ya. Wajar. Makannya apa Bapak Ibu tadi? Ikan hasil tangkapan, betul kan? Ada arang, ada api, ada ikan, ada roti. Benar enggak Bapak Ibu? Tadi kita baca ya. Jadi dia makan ikan bakar dong. Siapa yang suka makan ikan bakar? Tuhan Yesus aja doyan ikan bakar. Masa kita gak doyan ikan bakar ya Bapak Ibu ya? Enggak, ini gak mau promosi ikan. Tapi mau mengatakan bahwa itu real. Yesus masih bisa makan. Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Setelah sarapan, nah di sini dia. Terus terang penekanan kita adalah peristiwa yang setelah sarapan. Bukan yang dapat ikan besar 153, betul ya? 153 ekor ikan besar, jalannya nggak koyak, bukan soal itu ya. Bukan soal mujizatnya, tapi bagaimana Yesus mau kita terlibat. Kalau Yesus sudah mati, bangkit, sekarang siapa yang nerusin? Nah ini tema kita ini ya. Makanya tema kita mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara-saudara boleh tolong slide berikut.
kalau ditanya nih, masalah apa sih yang paling besar di Indonesia? Nggak kedengeran, kerasan dikit. Nggak apa-apa kok ngomongnya keras. Korupsi, apalagi. Kewenang-wenangan tuh ya suka disalahgunakan ya kewenangannya. Apalagi? Kemiskinan, aduh kita belum punya apa-apa nih, makan juga susah, betul ya? Banyak hal mungkin orang suka mengeluh, aduh besok makan apa, bukan besok makan siapa ya Bapak Ibu ya? Enggak ya. Nah Bapak Ibu kita bisa sebutin banyak banget. Sebenarnya saya mau rada nyambung nih. Dulu saya pernah menceritakan bahwa dari Maret 2024 ada penelitian mengatakan angka orang yang di PHK, angka orang pengangguran itu makin banyak. Kalau dibilang kira-kira 5%, mungkin udah lebih. Itu Maret 2024, sekarang udah 2025. Nah jadi kalau ditanya masalah banyak karena ekonomi. Bukan cuman badai Trump sih ya Bapak Ibu ya. Tapi kita mau bilang bahwa kita punya dampak dari ekonomi global. Tapi kita juga punya masalah di dalam negeri kita. Lalu kita bisa apa? Kadang-kadang kan kita harus bilang gini. Think globally, do locally. Mikirnya global. Tapi lakukan konteks lokal. Yang dalam lingkup kita, yang bisa dalam wewenang kita, tanggung jawab kita. Kalau mikirnya jauh, melakukan kejauhan juga susah ya. Kalau cuma mikir doang gak bikin apa-apa juga susah lagi Bapak Ibu ya. Nah ini nih, ini yang mungkin kita harus ngobrol sebenarnya apa yang bisa kita lakukan. Saya minta izin mau mengangkat satu masalah. Ini saya kasih nama memang nomor 2. Karena kalau dulu kita bicara soal macam-macam ya, tekanan hidup, ekonomi, pengangguran. Tapi ada masalah kedua. Percaya nggak percaya, tapi ini makin banyak. Apa Bapak Ibu? Perceraian. Bukan gara-gara pandemi. Dulu kan orangnya bilangnya gini, oh iya ya kalau ketemu tiap hari di rumah, kerja nggak kemana-mana ya cuman pakai Zoom, pakai segala macam yang dari jaringan gitu. Kayaknya bosen ya, kayaknya jadi berantem terus ya. Kayaknya jadi, nah itu tuh waktu era pandemi. Tapi ternyata sekarang juga masih cukup tinggi angka perceraian. Nah izinkan saya membagikan satu cerita, ini namanya analogi dari abad 19 ya. Zaman filsuf David Hume tapi seorang yang ngomong ini namanya William ya. Saya pakai nama si William aja. Bapak Ibu kalau ada yang namanya William anggap aja ini memang bukan William Bapak Ibu ya. Nah terus terang William suatu kali punya pengalaman dan dia menceritakan pengalamannya. Dalam satu analogi itu memang ada batasnya ya, tapi ini menarik pesannya. Dia sedang berjalan, dia jalan anggap aja cross country ya, melintasi hutan. Ini kan kayak perjalanan hidup kita ya, melintasi macam-macam. Lalu ketika dia jalan, dia terantuk batu Bapak Ibu. Bayangin kalau dia jalan di hutan dan terantuk batu dan itu dia merasa sakit banget. Itu wajar gak sih? Enggak, menurut dia gak wajar. Batu ini kenapa ada di sini? Mestinya dia gak boleh ada di sini. Kadang-kadang saya juga gak ngerti, tapi dia punya pengalaman bahwa harusnya batu ini gak di sini. Lalu dia mulai cari dan dia mulai melihat, wah batunya kita gali ya, kenapa dia ada di sini? Gitu kan? Ternyata gede banget batunya. Makanya dia yang terantuk. Dan dia gak bisa mengatakan apa-apa. Dia jalan lagi, dia lihat lagi, jalan lagi ke sana, batu lagi. Untung dia sekarang gak kesandung. Nah pengalaman bahwa sana sini ngelihatnya batu. Ini akhirnya membuat dia merasa frustasi. Padahal hutannya itu lebat, hutannya itu indah, rindang. Dia lagi jalan cross country dengan sengaja.
menempuh perjalanan, tapi kok ketemunya batu. Nah Bapak Ibu, ini membuat William akhirnya berpikir, tapi kemudian dia menuliskan. Coba kalau waktu itu saya ketemunya apa? Arloji. Ini cerita abad 19 loh Bapak Ibu. Arloji itu berharga banget, apalagi katanya kalau rantainya dari emas ya. Dia gak akan masalahin kalau dia ketemu arloji. Dia mungkin bilang ini pangeran mana atau putri mana yang ikutan berperang atau ikutan berburu, lalu arlojinya jatuh. Biasanya diambil apa enggak Bapak Ibu? Ambil lah. Masukin kantong atau masukin tempat dia bawa. Tapi karena dia ketemu batu dia masalahin, tapi kalau ketemu arloji dia enggak masalahin. Nah gambaran ini William akhirnya mengatakan gini, kalau arloji itu sebenarnya lebih kompleks. Siapa yang bikin, mestinya bisa dimasalahin ya. Kenapa arlojinya ada di sini, kenapa rantainya emas gitu kan. Ini mau menyimbolkan bahwa hidup itu kan kalau mau dibilang waktu itu terbang. Times itu flies ya. Dia bisa cepat berlalu. Tapi kadang-kadang kan dalam hidup kalau kita menjalani hidup kita akan bilang gini. Ini kenapa sih gak bisa diubah? Ini orang nih ya dari dulu begini batu banget. Siapa yang kita suka bilang begitu? Anak kita, pasangan kita, anggota keluarga kita. Lalu kita menjadi jengkel. Lagi-lagi ya, orang rumah ini nih nyebelin banget. Karakternya batu banget. Bapak Ibu kebayang gak? Angka ketika bicara tentang perceraian itu muncul dari mana? Kadang-kadang kita harus merasa prihatin, saya belum pindah slide. Memang angka itu muncul ketika kita seringkali berhadapan dengan karakter orang yang tidak bisa diubah. Lalu kita menyerah. Maunya mah perjalanan hidup pernikahan tuh baik ya. Enggak jalan-jalan ke hutan kan Bapak Ibu ya. Tapi ketemu perjalanan yang indah menyenangkan. Tapi kalau kita melihat aduh nyesel ya kenapa saya menikah dengan orang yang karakternya kayak gini. Tabiatnya jelek banget. Pernah gak Bapak Ibu melihat seperti itu? Belum lama ini ketika saya tugas pelayanan di Rumah Sakit Ukrida hari Selasa lalu. Ngobrol-ngobrol dengan satu orang sama-sama pendamping konselor di sana. Dia juga lagi takjub. Takjubnya gak enak Bapak Ibu. Kok ada ya, minta maaf nih, generasi usia senior. Tapi juga yang memutuskan bercerai. Dan itu bukan satu, bukan dua. Dia menemukan beberapa. Waktu dia menemukan beberapa saya cuma bilang, iya kemarin juga saya malam barusan ngobrol sama orang yang memang lagi memutuskan. Karena udah berpisah dengan suaminya, saya kayaknya mau masuk Pantiwerda deh. Kalau suami saya masih punya apartemen, dia kok tinggal di apartemen. Kalau saya masuk Pantiwerda, ini udah generasi senior loh Bapak Ibu. Jadi waktu kita ngobrol tuh kita bilang gini, aduh yang dicari apa lagi ya. Tapi memang kadang-kadang udah merasa nyerah, give up, udah pusing, udah deh cerai aja deh. Biar bebas, biar enak, sama-sama nyaman. Apakah ini masalah kita? Tapi ini menjadi salah satu persoalan terbesar. Bukan di mana-mana Bapak Ibu, di Indonesia. Angka perceraian makin tinggi. Kita lanjut, kalau begitu persoalannya di mana? Bapak Ibu pernah nggak mendengar kalimat ini? Sebenarnya tiap orang tuh dibentuk lewat keluarga. Ya, kalau ditanya keluarga itu cukup menentukan karakter, kebiasaan, bagaimana menyelesaikan emosi. Ada yang banting-banting barang, ya, kalau lagi marah. Padahal beli barangnya mahal. Ada yang kabur meninggalkan orang di rumah.
Kalau cuma sedikit waktu ya untuk time out mungkin ya, sebentar ke warung, sebentar jalan sekitar kompleks ya. Kalau di luar negeri kan jalan ke taman gitu ya. Kita kan nggak selalu punya taman yang baik gitu ya buat nenangin diri gitu. Tapi bagaimana kita menyelesaikan emosi, mengendalikan diri, ini kan kita belajar dari orang-orang di rumah. Jangan bingung, anak kita kok mirip bapaknya ya kalau lagi marah, kalau lagi ngambek misalnya. Ya iyalah, teladan di rumah. Ya, atau kita bilang, oh iya ya ternyata karakternya seperti mamahnya, hemat, pinter menabung. Nah itu semua tuh sebenarnya kita belajar dari rumah. Nah kalau bicara tentang gampang menyerah, akhirnya bilang cerai aja, itu juga kadang-kadang kita belajar dari rumah. Ya, nah kalau begitu kita mau bilang, ini slide berikut, kita yang mau melihat diri kita nih seperti orang yang sedang bercermin. Saya tumbuh dengan luka-luka kah? Saya tumbuh dengan trauma kah? Dengan kebencian kah? Dengan perasaan marah kah? Tiap orang punya tanahnya tersendiri. Saya kasih gambar ini memang ibu ini lagi cross country ya. Lalu dia jalan juga ya tanahnya batu-batu ya. Tapi apakah dia terus bertumbuh? Apakah anak kita bertumbuh? Apakah diri kita bertumbuh? Tumbuhnya di mana? Kalau di Alkitab kan suka ada ya gambaran benih tumbuh di semak duri, benih tumbuh di tanah yang tipis gitu ya. Diri kita tuh tumbuh di lingkungan yang seperti apa? Ini kita mesti kenal sendiri. Lalu belajar untuk menerima dan berdamai. Jangan lupa tadi lagunya adalah gembala baik itu bersuling dan merdu, dia menuntun kita ke air tenang. Di mana ada damai, di situ kita merasakan sang gembala baik. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita mengalami kasih Tuhan? Di sini yang kita mau diajak lihat. Boleh dibantu slide-nya. Gembala baik itu mencari kita loh, satu yang hilang. Itu yang tadi kita nyanyi dari awal. Ada seorang gembala punya 100 domba dan yang dicari itu yang satu. Yang 99 ditinggalin. Tidak ada seorang pun yang hidup dalam lingkungan yang ideal. Tetapi ingatlah sang gembala itu mencari saudara dan saya. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu, tadi kita baca. Sampai bikin si Simon Petrus sedih. 3 kali Yesus cuma nanya, apakah engkau mengasihi aku? Udah dijawab 3 kali. Pesannya cuma, ini TB2 memang memberikan pendekatan kepada teks asli sebenarnya. Pertama adalah gembalakanlah anak-anak, peliharalah anak domba. Bapak Ibu anak domba apa domba? Tapi kalau saya melihat ini memang utuh banget. Anak-anak itu dipelihara. Kalau ingat dulu cerita sekolah minggu ya, domba kecil hilang di atas gunung. Itu anak domba, lari ngejar kupu-kupu lalu wah tersesat. Rombongannya ke tempat lain, dia lari-lari ngejar kupu-kupu ke tempat lain. Anak-anak, dalam identitas anak-anak mungkin kalau kita bilang 0 sampai 18 tahun ya. Kita bisa loh sedikit punya impian. Lihatnya kupu-kupu, lihatnya yang lain ke atas, idola kita yang lain. Aduh kalau idolanya Tuhan Yesus dari kecil itu ajaib banget, hebat banget orang tuanya mendidiknya. Tapi kan anak remaja ya belasan tahun atau anak kita kan punya idolanya, wih kayaknya tuh ya grup musik itu yang keren gitu kan. Bintang ini yang keren, YouTuber ini yang keren gitu kan. Jadi jangan lupa kenapa dibilang peliharalah, beri makan, peliharalah, itu teksnya yang mau dikatakan anak dombaku.
Anak saudara tuh anaknya Tuhan, anak domba Tuhan. Bukan cuma sekedar milik orang tuanya. Lalu gembalakanlah domba-dombaku. Ini ayat 16. Beda kata, beda maksud. Yang dewasa, yang enggak cuma anak domba. Gembalakan. Kalau dibilang gembalakan itu apa sih? Ya kita membawa dia ke air tenang. Kita membawa dia ke rumput hijau. Itu tugasnya gembala. Lalu waktu pulang dihitung lagi. Ini udah 100 belum ya? Terus terang Bapak Ibu bukan hal mudah, tapi kita bisa melakukan itu dalam keluarga kita. Kita bisa melakukan itu dalam komunitas kita. Komisi senior menggembalakan teman-teman seusia senior. Komisi anak, kakak-kakak guru sekolah minggu menggembalakan anak-anak yang Bapak Ibu juga titipkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Tugas kita bersama. Lalu yang ketiga katanya gembalakanlah juga atau peliharalah juga domba. Secara umum, mau dia anak kecil, anak dewasa, orang tua juga. Peliharalah juga domba-dombaku. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ini pesan lengkap bukan cuman buat Simon. Nah persoalannya slide berikut, kadang-kadang kita suka merasa gini, oh ya kayaknya memang ya. Kalau orang gak pernah ke gereja kali ya. Itu mungkin dia domba yang hilang. Kalau saya kan masih ke gereja. Kalau saya kan masih baca Alkitab, masih berdoa. Bapak Ibu, jangan lupa ketika kita bukan cuma ngurusin diri kita sendiri loh. Anak kita, tetangga kita, keluarga kita. Itu kita sedang melakukan tugas perutusan dari Tuhan. Dan kita sedang menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mencari dan menggembalakan saudara seiman kita, anggota keluarga kita, kita sedang menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Karena kan kalimatnya kepada Simon gitu, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah kawanan dombaku. Terakhir Bapak Ibu, ini bisa dibantu slide-nya. Tadi saya udah katakan, hari ini hari Minggu ketika kita mau merayakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang memelihara kita. Ya, Sang Gembala Agung itu yang memelihara kita. Satu lagi, slide terakhir. Apakah Bapak Ibu suka pikir gini? Saya kan bukan Simon. Bapak Ibu merasakan kasih Tuhan enggak? Ketika Bapak Ibu merasakan kasih setia Tuhan, maka Bapak Ibu yang diutus untuk memperhatikan kiri kanan komunitas kita, anggota keluarga kita saling menyatakan damai sejahtera. Saling apa Bapak Ibu? Saling menyatakan damai sejahtera. Tugasnya gembala justru membawa ke air tenang. Gembala itu memberikan kesempatan domba menikmati damai sejahtera Tuhan. Tugas kita di rumah juga hal sama. Apakah kita menjadi alat damai sejahtera Tuhan? Sekalipun nama Bapak Ibu bukan Simon. Tuhan menolong kita semua. Mari kita saat teduh dan saat hening. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang bertak sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang agung, Sang Gembala kami bersyukur karena Engkau menyatakan damai sejahtera lewat Putramu yang tunggal yang sudah menebus hidup kami dan menyelamatkan kami. Hari ini kami juga ingin belajar bagaimana menjadi alat damai sejahtera Tuhan, mulai dari keluarga, tempat kami bekerja, lingkungan sekitar, dan dimanapun kami berada. Kami tahu Tuhan kekuatannya dari Tuhan, untuk kami tidak melihat kepentingan kami, tapi bagaimana kami merawat dan memperhatikan kepentingan orang lain. Menghadirkan damai sejahtera dan kasih Kristus. Bapak, kami berdoa buat bangsa negara kami, berkatilah pemerintah kami untuk melakukan dengan baik tugasnya. Berkatilah juga setiap pemerintahan daerah dimanapun, berkatilah setiap aparat, berkatilah setiap orang yang melakukan tanggung jawabnya untuk melakukan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab kepada bangsa negara yang sudah memilihnya. Kami mau berdoa dan menyerahkan negara kami dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa, mau menyerahkan secara khusus buat perdamaian dunia. Bagaimana kami selalu melihat ada hal-hal yang belum terselesaikan. Tolonglah ya Tuhan supaya banyak hal di dunia ini boleh juga diselesaikan dengan baik-baik, bukan dengan peperangan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami bersama di dunia yang Tuhan anugerahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami, saudara seiman kami yang sakit. Kami mau mendoakan buat Opung Tarigan atau Opung Tigan. Tuhan berkati dan sertai supaya mamah dari Pak Hendrata ini juga terus mengalami pemulihan dari Tuhan. Kami menyerahkan keluarga yang merawat, Engkau juga terus memberkati mereka. Bapak, kami mau berdoa buat teman-teman atau saudara kami yang sudah ada di rumah, tapi mereka harus menjalani berbagai terapi. Kami mau berdoa buat Ibu Abel. Kami juga mau berdoa buat Ibu Sosana Takneo, mama dari Payoksan. Kami juga mau berdoa buat Ibu Sariana, buat Ibu Nurana Boruginting, mama dari Penatua Risa yang ada di Medan. Kami juga berdoa buat Ibu Pingkan Lantang. Kami berdoa buat Ibu Susan. Kami berdoa buat Ibu Silvi yang ada di Belanda. Kami tetap berdoa dan menyerahkan juga Ibu Rini, Ibu Esterlin Wibowo, Bapak Tony Magani, Bapak Robi Monika yang ada di Australia. Dan kami bersyukur untuk Pak Gigi Kristanto, Tuhan juga terus memulihkan dengan yang baik. Kami juga berdoa buat Pak Porindra, Saudari Helen. Juga kami berdoa buat cucu Buningsih, Jeremy. Serta juga kami mau berdoa dan menyerahkan buat cucu dari Pak Tony, Azel. Bapak, kami menyerahkan mereka yang dalam proses pemulihan. Tuhan juga terus berkati, beri kekuatan, kesehatan, berkati setiap terapi atau obat atau vitamin atau apapun yang diberikan kepadanya. Kami menyerahkan teman-teman, opa oma, warga senior kami. Kami tetap berdoa buat Ibu Yulia Iskandar, Ibu Yosefin, Ibu Murnilah Sebua, Ibu Dian Damayanti, Ibu Nyoto, Ibu Baren Sinaga, dan kami ingat juga buat Ibu Hidayani. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, iman yang teguh untuk menjalani keseharian mereka di tengah segala situasi, juga rasa sakit yang mungkin tidak selalu nyaman yang mereka masih alami. Hari ini kami ingat dan bawa Bible Camp Komisi Remaja. Tinggal lebih kurang 3 bulan lagi.
Kami berdoa buat segala persiapan yang ada. Kami berdoa buat setiap anak-anak kami, remaja-remaja kami yang akan sungguh-sungguh menjalani pembinaan lewat Bible Camp ini. Berkati panitia, berkati segala hal yang dipersiapkan. Bapak, kami mendoakan pergumulan kami masing-masing, pergumulan kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, mencari pasangan hidup, dalam segala persoalan ekonomi, ataupun juga relasi dengan anggota keluarga. Tuhan, Engkau kenal kami, Engkau juga menolong kami, dan Engkau juga memampukan kami untuk terus menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Mencari Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami dalam tangan Tuhan, dan kami mohon Engkau kuatkan kami. Kami menyerahkan doa syafaat kami, dan kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuah. Mari ungkapkanlah syukur dengan memberikan persembahan yang didasarkan pada Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam tiap ibadah pukul 9 pagi dan 5 sore, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini juga bisa dengan QRIS. Dan pada hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesahan 538, Tuhan Kau Gembala Kami.
umat untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan ayat yang ketiga. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk kesempatan-Mu kami dapat berkumpul dan beribadah Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap hal yang sudah kami lakukan pada ibadah ini. Pada saat ini Tuhan kami juga mengumpulkan sebagian berkat yang Kau berikan dan percayakan kepada kami Tuhan. Tuhan yang memberkati persembahan ini Tuhan agar kami dapat gunakan sebagai gembala-Mu Tuhan. Kegiatan pada umat-Mu juga Tuhan. Juga berkati setiap kami Tuhan yang Kau percayakan sebagai gembala baik di rumah maupun di gereja. Agar kami dapat melakukan tugas kami dengan baik dan memperoleh perkenanan daripada-Mu. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diajak ingat, tugas menggembalakan adalah tugas kita bersama. Jadi bukan cuma di gereja, tapi di rumah, di masyarakat, dimanapun kita berada. Karena itu saudara dan saya, kita semua diutus untuk saling menggembalakan, saling menghadirkan damai sejahtera. Lakukan itu, dan kalau kita lagi kesel, capek, karena kita berasa ini nggak gampang loh Tuhan. Emang betul nggak gampang. Tapi tugas itu adalah tugas yang mulia. Kalau Bapak Ibu di rumah membaca 1 Petrus 5 ayat 4, saya bacain sekarang. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Sang Gembala Agung itu Tuhan kita. Dia menitipkan, Dia ingin kita melakukan tugas yang sama. Dan Dia memberi kita mahkota, keselamatan yang mulia, yang tidak pernah layu. Gembala yang baik bersuling nan merdu. Mari kita nyanyikan. Berteduh
mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Ibadah kita lanjutkan di rumah dengan diiringi berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kuasa Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Kesahan 511, Gembala Baik Bersulinan Merdu. Jalan maut gelap sekalipun, ku tidak takut pada seteru. Sebab Gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai jelang bening. Umat dipersilakan untuk duduk, kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan sebagai berikut. Selamat hari Minggu Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.